Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wasis, sebagai mentor dan teman-teman semua. Izinkan saya menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Puskesmas Kabunan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nur Salah Rahmawati dari Puskesmas Kabunan. Hasil kerja P3K yang saya buat yaitu LHK pimpinan yang diintervensi terlaksananya kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas Kabunan. LHK-nya terlaksananya pengkajian pada ibu hamil fisiologi sesuai prosedur. Aspeknya kuantitas, indikator jumlah terlaksananya pengkajian pada ibu hamil fisiologi sesuai prosedur. Targetnya dalam 1 bulan yaitu kurang lebih 10 pasien. Kegiatan, tahapan dan hasil yaitu kegiatannya melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis. Tahapannya meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan khusus kehamilan dan dokumentasi. Hasilnya terlaksananya pengkajian identitas pasien. Pengkajian telah dilakukan dan dalam batas normal. Data sudah ditulis di kohort ibu dan buku KIA. Penerapan nilai berakhlak dari kegiatan ini yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan dengan kualitas terbaik. Rencana kedua yaitu terlaksananya kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil. Aspeknya sama, kuantitas, indikatornya jumlah. Terlaksananya kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil. Targetnya per bulan itu 1 kegiatan. Kegiatannya meliputi melaksanakan kegiatan ibu hamil dengan tahapan koordinasi dengan kader, memberikan edukasi kepada ibu hamil dan evaluasi hasil. Hasil kegiatan yaitu laporan pelaksanaan ibu hamil meliputi jadwal sudah ditentukan, terlaksananya kegiatan kelas ibu hamil, terus bertambahnya pengetahuan ibu. Untuk penerapan nilai berakhlaknya yaitu membangun kerjasama yang sinergi, melaksanakan tugas dengan baik dan berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat untuk menjaga nama baik instansi. Yang ketiga yaitu terlaksananya kegiatan KIE tentang keluarga berencana. Aspeknya kuantitas, indikatornya jumlah. Terlaksananya kegiatan KIE tentang keluarga berencana. Targetnya per bulan itu 1 kegiatan. Kegiatannya memberikan KIE tentang keluarga berencana dengan tahapan yaitu 1 koordinasi dengan pemegang program KB untuk melakukan kerjasama barangkali mengisi pada waktu acara kegiatan. Yang kedua koordinasi dengan kader. Yang ketiga memberikan KIE tentang KB. Hasilnya yaitu berkolaborasi dengan program KB, jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan sudah ditentukan, terus terlaksananya kegiatan dengan baik. Untuk penerapan nilai berakhlaknya, membangun kerjasama yang sinergi, menjaga nama baik sesama ASN, membantu orang lain belajar, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Untuk rencana yang keempat, terlaksananya kegiatan pendataan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Kabunan melalui kunjungan rumah.
hamil. Kegiatannya melakukan pendataan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Kabunan melalui kunjungan rumah dengan tahapan: yang pertama, koordinasi dengan kader; dua, melakukan kunjungan rumah; ketiga, dokumentasi. Hasilnya yaitu: satu, waktu kunjungan rumah sudah ditentukan, terlaksananya kegiatan kunjungan rumah; ketiga, mencatat hasil kunjungan dan di buku KIA. Untuk penerapan nilai berakhlaknya yaitu bertindak proaktif dalam menjalankan tugas, bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan jabatan, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, dan menjaga nama baik atasan dan instansi. Yang terakhir yaitu terlaksananya kegiatan pelayanan posyandu di wilayah kerja Puskesmas Kabunan. Aspeknya kuantitas, indikator kerjanya, jumlah terlaksananya kegiatan pelayanan posyandu di wilayah kerja Puskesmas Kabunan. Targetnya 6 kegiatan per bulan. Untuk kegiatan dan tahapan meliputi melaksanakan kegiatan pelayanan di posyandu di wilayah kerja Puskesmas Kabunan. Tahapannya meliputi membuat jadwal kegiatan, melaksanakan posyandu sesuai jadwal. Yang ketiga, dokumentasi. Untuk hasilnya, laporan pelayanan posyandu Cempaka di wilayah kerja Puskesmas Kabunan. 1. Jadwal posyandu sudah dibuat dan tersampaikan kepada kader. 2. Terlaksananya kegiatan posyandu. 3. Hasil dicatat di pohon dan di buku KIA. Untuk penerapan nilai berakhlaknya yaitu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, membangun lingkungan kerja yang kondusif, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Pemalang. Semoga dapat meningkatkan kinerja bagi ASN dan dapat memahami tugas dan fungsi sebagai bidang terampil di wilayah kerjanya. Tujuan tercapainya rencana hasil kerja P3K tidak terlepas dari sikap ASN berakhlak, di mana implementasi core value dan employer branding diperlukan untuk keseragaman nilai-nilai dasar ASN sebagai undang-undang ASN sehingga mudah dipahami dan diterapkan. Manfaatnya yaitu setelah mengikuti kegiatan ini, kita sebagai tenaga kesehatan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak demi tercapainya tujuan kesehatan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pemalang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sela. Monggo teman-teman yang lain, barangkali ada tanggapan atau pertanyaan. Kurang 6 menit. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Rahayati dari Puskesmas Paduraksa. Saya ingin bertanya kepada Mbak Sela. Ketika dijelaskan tercapainya indikator RHK yang telah dijelaskan Mbak Sela, salah satunya kegiatan kunjungan ibu hamil. Nah, itu maksudnya kunjungan ibu hamil yang seperti apa yang harus dikunjungi sama Mbak Sela? Terima kasih. Terima kasih Mbak Evita, saya jawab ya. Kalau yang di wilayah kerja saya, biasanya ibu hamil yang saya kunjungi itu terutama ibu hamil yang belum pernah melakukan kunjungan baik ke posyandu, pustu maupun puskesmas. Kedua itu biasanya untuk ibu hamil resti, karena kan banyak biasanya ibu hamil dengan riwayat sesar. Kalau di Kabunan biasanya di atas usia 35 masih ada yang hamil. Jadinya itu kan udah masuk resti, kita juga melakukan kunjungan rumah. Soalnya kalau di sana ibu hamil yang biasanya G2 itu
posyandu atau ke pustunya nanti sukanya. Nantilah mau udah tahu abio. Kalau udah disuruh kadernya biasanya perlu ke sana. Jadinya kita melakukan kunjungan rumah biar ibunya mau memisahkan kehamilan. Kan kalau resti itu biasanya perhatiannya kan lebih seperti itu. Cukup Mbak. Ya, itu tadi untuk orientasi pada pelayanan ya. Kalau capaiannya rendah karena tidak mau datang ke puskesmas, ya petugasnya yang datang ke rumah. Kalau ada risiko tinggi, takut khawatir sesuatu terjadi di rumah, artinya perhatian kita harus lebih pada yang risiko tinggi. Itu bentuk orientasi pada pelayanan. Terus tidak menutup kemungkinan bahwa kalau yang di sini RHK-nya itu 5 kegiatan, tapi SKP panjenengan bisa lebih dari itu kan ya. Nah, kira-kira penerapan nilai-nilai berakhlak ini apakah bisa diterapkan di semua tupoksi yang Anda tulis di SKP atau tidak kira-kira? Nah, terima kasih kepada Dr. Wasis. Untuk semua kegiatan diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini harus sesuai Pak, harus sesuai dengan biar menjadi ASN berakhlak. Karena tujuan dari pengenalan nilai dan etika ini yaitu agar ASN mampu mengaktualisasikan nilai berakhlak pada setiap kegiatan yang kita lakukan sesuai tupoksinya kita sebagai tenaga kesehatan, baik bidan maupun yang perawat. Cukup? Waktunya masih ada? 3 menit lagi. 3 menit lagi, mau ada tambahan? Sempurna. Ya, yang panjenengan tulis semua di laporan ini adalah sampel, cuma 5 minimal. Padahal SKP-nya kadang-kadang lebih dari itu, bisa 7, 8, 9, 10. Bahkan nanti kalau untuk UKOM, kalau P3K ada UKOM apa enggak ya? Nggak ada ya. Kalau kami yang PNS ada UKOM itu minimal 10 kegiatan. Jadi 2 kegiatan di pangkat yang akan dituju, 8 kegiatan di yang sedang dijalani. Ya 10 kegiatan itu semua harus menerapkan nilai-nilai berakhlak. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya meminta komitmen untuk Mbak Sela menerapkan nilai berakhlak pada setiap tupoksinya. Siap ya? Siap. Terima kasih, beri aplaus untuk Mbak Sela. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.